Mari kita lanjutkan kuliah kita membahas kerja listrik. Kalau Anda ingat lagi kuliah-kuliah sebelumnya mengenai sel galvani, pada sel galvani ada elektron yang pindah dari anoda ke katoda. Itu berarti sel galvani melakukan kerja listrik. Ya. Kerja listrik itu pertama kali hubungan kuantitatifnya dengan potensial sel diberikan oleh Faraday. Ya. Menurut Faraday, kerja listrik itu sama dengan minus NFE. Ya. N itu adalah jumlah elektron yang terlibat pada reaksi redoks spontan pada sel galvani. F adalah tetapan Faraday, ya, 96.485 coulomb per mol. Dan E adalah beda potensial antara katoda dan anoda yang kita sebut dengan potensial sel. Nah, kerja listrik itu sangat efisien, ya. Jadi umumnya seluruh perubahan energi pada sel volta dirubah menjadi kerja, ya. Sehingga besar kerja listrik itu bisa kita ganti dengan perubahan energi bebas. Ya. Jadi sekarang persamaannya bisa kita ubah, ya, perubahan energi bebas Gibbs sama dengan minus N kali F kali potensial sel. Pada keadaan standar persamaannya juga sama, cuman bedanya di sini adalah perubahan energi bebas Gibbs pada keadaan standar, di sini adalah potensial sel pada keadaan standar. Jadi ingat lagi definisi dari keadaan standar. Nah, pada kuliah kesetimbangan kimia, ya, kita mempelajari persamaan ini, ya. Hubungan antara perubahan energi bebas dengan nilai quotient reaksi, ya. Perubahan energi bebas Gibbs sama dengan perubahan energi bebas pada keadaan standar ditambah R kali T ln Q. Q ini adalah quotient pada kesetimbangan. Ya. R adalah tetapan gas, T adalah temperatur absolut, ya. Kalau kita substitusikan ini ke sini, ini ke sini, ya. Apa yang kita dapatkan? Maaf, sebelum sampai di situ, ya. Pada kesetimbangan, ya, nilai G ini sama dengan 0. Ya. Jadi pada kesetimbangan Q ini sama dengan tetapan kesetimbangan. Sehingga kalau persamaan ini kita susun ulang, kita akan dapatkan hubungan antara perubahan energi bebas Gibbs pada keadaan standar sama dengan minus R kali T ln tetapan kesetimbangan. Dan kita tahu tadi perubahan energi bebas pada keadaan standar adalah minus N kali F kali N0 sel, ya. Jadi kalau persamaan ini kita susun ulang lagi, kita akan dapatkan hubungan antara potensial sel dalam keadaan standar dan tetapan kesetimbangan. Ya, jadi potensial sel dalam keadaan standar adalah sama dengan RT dibagi NF ln tetapan kesetimbangan. Ya. Jadi tetapan kesetimbangan dari reaksi redoks secara sederhana bisa kita tentukan dari nilai N0 sel. Dan N0 sel itu dengan mudah kita hitung
dengan mengetahui data-data potensial reduksi standar dari berbagai reaksi. Ya, Anda bisa lihat di tabel, ya, seperti yang sudah kita bahas pada kuliah sebelumnya. Ya. Nah, kalau kita kembali ke sini, ya, ke persamaan ini, ya, atau ke persamaan ini, ya. Kita masih ingat reaksi itu spontan kalau nilai delta G itu negatif, ya. Jadi persamaan ini menunjukkan apa? Delta G itu negatif kalau potensial selnya positif, ya. Jadi untuk reaksi yang spontan, ya, terutama reaksi redoks, ya, untuk reaksi redoks yang spontan, potensial selnya harus positif, ya. Jadi kalau bisa kita simpulkan, ya, untuk reaksi redoks, ya, delta G, ya, seperti reaksi yang lain, delta G itu akan lebih kecil untuk daripada 0 untuk reaksi yang spontan. Jadi dari sini kita bisa simpulkan reaksi itu spontan kalau nilai potensial selnya lebih besar dari 0. Pada saat potensial sel sama dengan 0, reaksi ada dalam keadaan setimbang. Jika potensial sel lebih kecil dari 0, maka reaksi tidak spontan. Ya. Ini kesimpulan yang bisa kita tarik dari rumus kerja yang diberikan oleh Faraday.